Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life to the recommendation for your style. and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama saya Alia dan ada yang baru nih kali ini. I'm Sebastian Teti, thank you banget finally bisa join sama Alia di sini di Daily Lifestyle ya. Ini adalah program yang Bastian seneng banget. Setelah baca skripnya, aduh, bakal kasih kalian insight tentang gaya hidup, fashion, and ngomongin fashion ya. Today you're so fashionable, Alia. Oh, Bastian Love juga it. dong. I really like your outfit and also kayak kecantikan kamu emang gak ada yang ngalahin kayaknya ya. Di satu studio ini paling cantik Miss Indonesia kita. Cantik banget kamu hari ini. Thank you, Bastian juga cantik. Enggak. Amin. Aku nggak apa-apa mau cantik ganteng. Aku mau bebas-bebas aja. Tapi masa sih ngomongin cantik-cantik, Ya. emang biasanya kita mau bahas apa sih nih cantik-cantik? Ini pastinya kita bakal ngebahas web series terbaru. Ini karya dari MNC Vision yang judulnya Cantik Ya Kamu. Bener gak sih? Jadi dari MNC Vision nih ada karya baru judulnya Cantik Ya Kamu. Yap. Pantesan udah bahas cantik-cantik aja. Nah, gimana kalau kita lihat sama-sama Cantik Ya Kamu nih seperti apa sih? Let's check it out. Viewers, seperti yang telah diketahui bahwa rumah produksi Vision Pictures telah berkomitmen untuk membuat web series yang senantiasa menghibur. Ditayangkan di OTT milik MNC Group Vision Plus. Setelah sukses dengan beberapa web series sebelumnya, mulai dari Disconnect, The Intern, Twisted 2 hingga tayangan spesial Halloween 2 Alam. Kini dengan bangga, Vision Pictures mempersembahkan series terbaru yang berjudul Cantik Ya Kamu, yang mengambil latar cerita cinta segitiga antara seorang anak magang dan atasannya di sebuah perusahaan. Series ini sendiri didukung oleh nama-nama besar seperti Tika Bravani, Ariel JKT48, Windy Hapsari, Emerald Tan, hingga pendatang baru Hamzah Bustami. Beberapa waktu lalu, tim Daily Lifestyle berkesempatan menghadiri syukuran dari web series Cantik Ya Kamu yang bertempat di salah satu kafe di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aku Tika Bravani di series ini aku berperan sebagai Langi dan cerita di sini aku hamil, bukan hamil beneran ya ini. Terus seorang agen asuransi juga yang berkesempatan untuk berteman dengan Bea dan Mili, tokoh yang lainnya gitu sih. Pasti ada yang beda sih karena kan memang pembawaan aku ya memang tergantung dari skenario yang diberikan, terus udah gitu treatment dari sutradara seperti apa itu kan pasti nanti menyesuaikan sendiri di lapangan. Aku sih sangat sangat menantikan banget untuk main lagi karena ini sebenarnya judul pertama setelah aku off dari sinetron yang waktu itu, terus udah gitu setelah libur 1 tahun ngurus anak, ini baru pertama kali lagi aku bergabung di series dan aku pertama kali lagi syuting keluar dari rumah setelah pandemi gitu, jadi cukup deg-degan tapi excited. Hari pertamanya seru banget karena aku baru pertama kali sih main web series kayak gini dan kebetulan juga ceritanya light gitu kan, jadi ini juga nggak yang sampai bikin aku pressure gitu, jadi aku tetap masih enjoy dan menikmati syuting ini gitu. Jadi di sini aku berperan sebagai Bea. Bea ini tuh ceritanya anak magang, dia tuh ceria, tapi dia tuh sebenarnya punya hobi nyanyi, tapi nggak dibolehin sama tunangannya karena tunangannya bilang suruh dia tuh fokus magang, cari nilai yang bagus kayak gitu. Tapi akhirnya nanti mungkin kita nggak tahu akhirnya kayak gimana, dia bisa nyanyi atau gimana gitu. Halo, saya Windy Hapsari. Di sini saya berperan sebagai Mili. Mili adalah salah satu barista di coffee shop, pemilik coffee shopnya. Dia passionate banget sama kopi, sama kerjaannya dia, dan kadang-kadang bisa jadi perfectionist gitu. Jadi kayak kalau ada orang yang kritik kopi dia karena dia sangat passionate sama kopi, dia tuh kadang-kadang suka pengen semuanya tuh
sempurna gitu. Even kopinya aja tuh nggak boleh ada yang kurang gitu. Jadi kayak kalau ada customer gitu dia pasti akan selalu nanya gimana kopinya gitu, kayak selalu ingin memuaskan customernya sih dan dirinya sendiri sebenarnya. Sosok Redido, sang atasan yang flirting dengan anak magangnya sendiri, diperankan oleh Emeraldi Tan. Dan untuk kekasih dari Bea, diperankan oleh Hamzah Bustami yang sangat antusias bisa berakting untuk series perdananya ini. Oke, perkenalkan semua, nama saya Emeraldi Rafael. Di sini di Cantik Ya Kamu ini saya berperan sebagai Redido yang adalah karyawan kantoran, tapi dia juga sedikit memiliki curi-curi mata lah dibilangnya, ke salah satu anak magang yang namanya Bea. Tapi ternyata Redido akan dikejutkan oleh satu fakta yang Redido nggak pernah expect sebelumnya gitu. Dan satu lagi, Redido itu juga jadi penggemar rahasianya Bea ini dengan cara mewujudkan apa yang Bea mau sebenarnya gitu sih. Persiapan khusus saya, kalau dibilang persiapan khusus jelas ada pastinya. Itu adalah mencari karakter pribadi seperti apa sih Redido ini. Kan dari awal sudah dibilangin Redido adalah orang yang bla 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 bla. Dia juga adalah seorang IT manager dan juga gimana gitu. Nah, kalau saya lebih ke arah situ sih, mencari reference film ataupun series yang sejalan lah sama karakter saya. Saya main karakter namanya Surya. Jadi dia kayak apa ya? Like a overprotective boyfriend gitu. Mungkin karena ini pertama kali acting dan bahasa Indonesia saya belum lancar. Jadi ya harus latihan ya. Belum pernah acting sebelumnya. Cuman harus itu ya, hafalin script dan I guess just be confident. Kisah tentang cinta lokasi yang melibatkan orang ketiga memang kerap terjadi saat ini. Meski hanya sebuah cerita fiksi, namun Ariel dan Emeraldi Tan berupaya untuk bisa berakting secara total demi bisa menghidupkan karakter yang mereka perankan. Untuk saya pribadi, pendalaman karakternya itu saya mungkin cari reference-nya di beberapa series lain, misalkan dari series luar. Gimana sih untuk menjadi orang kantoran dan apa aja sih habitnya orang kantoran, dan gitu juga perilaku mereka seperti apa sih, dan juga ketika mereka melakukan sesuatu kan beda. Orang kantoran dengan anak kuliahan dan juga anak sekolah kan beda banget ya. Jadi harus lebih tahu sih apa habit yang dilakukan oleh anak kantoran, orang kuliahan ataupun orang sekolahan. Kalau bangun chemistry saya lebih banyak untuk ngobrol sama mereka, saya tanya-tanya gimana sih keseharian mereka. Kalau Bea itu kan Ariel JKT48 ya, saya sering tanya ke dia, gimana rasanya di JKT, udah gitu berapa lama, udah gitu juga kita sharing pengalaman aja, saling ngebangun lah intinya biar seriesnya semakin bagus. Sebenarnya menurut aku sulit-sulit, mudah-mudah sulit mungkin ya, karena di sini aku kan berperan juga gimana cara memerankan sebagai tunangan gitu. Aku sudah bertunangan dan ceritanya ada orang lain gitu yang mungkin aku nyaman sama dia kayak gitu. Itu sih maksudnya chemistry-nya juga harus dibangun di situ, emosinya juga harus di-build di situ gitu. Cara bangun chemistry-nya sebenarnya kan kita juga ada reading. Jadi tuh dari reading itu juga kita belajar dan pas lagi proses syutingnya sih itu chemistry-nya menurut aku terbentuk dari situ. Makin gak sabar ya viewers untuk segera bisa menyaksikan web series Cantik Ya Kamu di Vision Plus. Makanya kalian jangan lewatkan ya web series terbaru garapan Vision Pictures ini ya. Wow, ini emang kayaknya Vision Pictures itu lagi produktifnya ya, bikin web series keren Alia. Wah iya dong, karena kan ya namanya kita juga berkomitmen untuk selalu berikan program dengan kualitas paling bagus dan pastinya selalu menghibur viewers. By the way tadi kalau misalnya kita perhatiin itu ada salah satu apa ya, anak JKT48 ya? Ada Ariel, terus ada siapa lagi tadi itu ya? Itu kok girl group pada pindah alam atau gimana? Mereka pada jadi terjun ke acting nih viewers. Keren banget ya, artinya mereka multi talented banget. Seperti contohnya tadi ada Jinan JKT48 juga ya yang ada main di serialnya Twisted 2. Nah sepertinya memang mereka tuh sedang mencari kesempatan untuk mengasah bakatnya. Which is good. Yes.
Ya kan namanya juga talenta harus terus dikembangkan ya, Ya. viewers, dan pastinya viewers juga semoga terinspirasi untuk terus melatih bakatnya kayak mereka dari member girl group ini. Nah, contohnya ini dari Korea juga kayaknya pada kayak gitu ya. Aku setuju banget Dari girl karena group langsung benar bukan acting. hanya girl group di Indonesia tapi Yeah. justru Korea itu udah banyak banget yang terjun ke acting kan. Kira-kira ada siapa aja sih? Wah, siapa saja? Mari kita lihat liputannya berikut ini. Viewers, fenomena seorang idol dari girl group yang tiba-tiba saja merambah ke dunia seni peran adalah hal yang biasa. Meski tak lagi menjadi member dari suatu girl group, nyatanya karir mereka tetap bisa sukses loh. Tak dapat dipungkiri, wajah cantik dan bentuk tubuh yang ideal memang menjadi daya tarik utama dari seorang idol dari sebuah girl group yang ingin menjajal dunia akting. Kita lihat ya kiprah siapa saja member dari girl group yang karirnya semakin sukses saat terjun ke dunia akting. 벌써 이미 난 취한 것 같아 그래서 이틈 다 솔직히 Bae Suzy adalah satu dari deretan nama idol ex-member dari girl group yang sukses berkarir di dunia akting. 스럽게 쓱 clash 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 Bae Suzy memulai debutnya dengan girl group Miss A dan meraih popularitas yang luar biasa. 정말 네 맘이 어쩜 눈치 Tak puas sampai di situ, bintang K-drama startup ini mencoba terjun ke dunia akting dan akhirnya meraih kesuksesan yang kurang lebih sama. Sejak saat itu, ia mendapat julukan sebagai Nation's First Love, sebuah title yang pernah disandang oleh aktris cantik Song Hye Kyo, Son Ye Jin, dan Jun Ji Hyun. Suzy sukses dengan K-drama dan film antara lain Architecture 101, Sunflower, Dream High, While You Were Sleeping, Vagabond, dan tentu saja K-drama populer Startup. K-popers pastinya tak asing lagi dengan sosok cantik dari salah satu member dari girl group FX Crystal Jung. Yes, Crystal adalah member yang paling populer. Saat ini memutuskan untuk terjun ke dunia seni peran. Perannya sebagai Lee Bona di The Heirs langsung mencuri perhatian. Selanjutnya, Crystal juga kebagian peran glamor sebagai sang dewi yang menyamar, The Bride of Habaek. Lalu ada juga proyek aktingnya yang lain, seperti My Lovely Girl, Prison Playbook. Untuk perannya di My Lovely Girl, Crystal berhasil membawa pulang salah satu award dari ajang Baeksang Arts Award. Popularitas Yoona sudah mulai sejak ia memulai debutnya sebagai visual dan center dari girl group Girl Generation atau SNSD. Sejak saat itu, banyak pintu terbuka bagi Yoona untuk menjajal talentanya di bidang lain, salah satunya dunia akting. Yoona tercatat sudah terlibat dalam beberapa judul seperti Love Rain, The K2 The King in Love, dan dua film lainnya Confidential, Assignment, dan Exit masuk dalam jajaran judul film yang laris di Korea. Sejak girl group yang menaunginya vakum, sosok Jaehyun yang disebut memiliki kemiripan dengan Kim Tae-hee mulai eksis di dunia seni peran. Jaehyun tercatat membintangi sejumlah judul seperti Master of Study, Dream High 2, Triangle, My Runway, dan I Wanna Hear Your Song. Aktris Oh Yeon Seo adalah ex-member dari girl group Love yang makin sukses sejak memutuskan untuk banting setir ke jalur seni peran. Aktris berlusung pipi ini telah membintangi sejumlah judul seperti My Husband Got a Family, Comeback Mister, hingga Love With Flaws. Aktris yang memiliki nama asli Oh Hat-nim ini memulai debutnya bersama Love pada tahun 2002 silam. Kala itu ia masih berusia 15 tahun. Setelah girl groupnya bubar, Eun memulai debut aktingnya di tahun 2003 dan akhirnya bisa meraih popularitasnya kembali. 야, 적당히 해라. 손모가지 날아가기 전에. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like,
subscribe, and share.